Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Mardiana Angelina dengan NIM 1118112774, jurusan Manajemen Konsentrasi MSDM Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai budaya organisasi. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari budaya organisasi. Menurut Skene, budaya organisasi sebagai suatu pola dari asumsi-asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu dengan maksud agar organisasi berjalan mengatasi atau menanggulangi masalah-masalahnya yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan cukup baik, sehingga perlu diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, memikirkan, dan merasakan berkenaan dengan masalah-masalah tersebut. Kemudian menurut Luthans, mengartikan bahwa budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi diajarkan kepada anggota baru. Fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi sebagai pedoman untuk mengontrol perilaku organisasi masih memiliki fungsi dan manfaat yang berguna bagi organisasi. Menurut Robbins, fungsi budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama, budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. Yang kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. Yang keempat, budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Dan yang kelima, budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Proses budaya organisasi. Proses terbentuknya budaya organisasi menurut Robbins. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa budaya organisasi diturunkan dari filsafat pendirinya. Kemudian budaya ini sangat mempengaruhi kriteria yang digunakan dalam merekrut atau mempekerjakan anggota organisasi. Tindakan dari manajemen puncak menentukan iklim umum dari perilaku yang dapat diterima baik dan yang tidak baik. Tingkat kesuksesan dalam mensosialisasikan budaya organisasi tergantung pada kecocokan nilai-nilai karyawan baru dengan nilai-nilai organisasi dalam proses seleksi maupun pada preferensi manajemen puncak akan metode-metode. Kemudian dua sifat budaya organisasi. Ada budaya organisasi yang adaptif dan ada budaya organisasi yang tidak adaptif. Budaya organisasi yang adaptif, budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Sedangkan budaya organisasi yang tidak adaptif, budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian dalam mengambil resiko, yakni sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal yang rinci, yakni sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Yang ketiga, orientasi hasil.
yakni sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, orientasi orang, yakni sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim, yakni sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Yang keenam, keagresifan, yakni sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Yang ketujuh, stabilitas, yakni sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menemukan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Selanjutnya, pengaruh budaya organisasi. Pengaruh budaya organisasi dalam praktik konkret dapat teramati, dirasakan, dipahami, dan dialami oleh segenap anggota. Dalam bentuk yang pertama, keteraturan perilaku. Segenap anggota organisasi berintegrasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa, terminologi, dan tata cara yang berlaku. Yang kedua, norma-norma. Standar dan ketentuan perilaku termasuk petunjuk tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, nilai-nilai baku, meliputi nilai-nilai yang penting yang hendak ditanamkan, dibangun, dan dirasapi bersama oleh segenap anggota organisasi. Misalnya kualitas pelayanan, mutu produk, efisiensi, dan lain-lain. Yang keempat, filsafat, kebijakan-kebijakan yang mencerminkan kepercayaan organisasi tentang bagaimana memperlakukan karyawan dan konsumen. Yang kelima, peraturan-peraturan, petunjuk tentang bagaimana bergaul dengan organisasinya, apa yang diharapkan dari seorang anggota organisasi. Yang kelima, iklim organisasi, perasaan secara keseluruhan terhadap tatanan fisik, cara berintegrasi antar anggota, dan pola bertindak terhadap orang luar. Jadi kesimpulannya, budaya organisasi memiliki nilai yang baik bagi kemajuan organisasi. Kemudian, budaya organisasi merupakan salah satu perangkat manajemen untuk mencapai tujuan. Lalu, budaya organisasi bukan merupakan cara yang mudah untuk memperoleh keberhasilan. Dibutuhkan strategi yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu andalan daya saing organisasi. Dan budaya organisasi merupakan sebuah konsep sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.